Selamat pagi semua yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pembacaan dan renungan firman Tuhan kita sampai pada pagi hari ini sudah di kitab Ayub pasal 10, 11, dan 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 3 pasal ini ada 3 judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. 1 pasal 10 ada 22 ayat, lain beri judul apakah maksud Allah dengan penderitaan. Kedua, pasal 11 ada 20 ayat, lain beri judul anjuran shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasal 12 ada 25 ayat dan lain beri judul Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tapi pagi hari ini saya beri judul atau beri tema Tuhanlah kekuatan dan hikmat. Tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, bunyinya demikian. Tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara yang namanya Ayub dalam Alkitab, tentu kita sama-sama tahu bahwa Ayub itu adalah orang hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat yang ke-1 dan Ayub 2 ayat 3. Pernyataan itu bukan dari manusia, saudara-saudara, tapi dari Tuhan. Ayub 1 ayat 8 dan Ayub 2 ayat 3. Tapi kenapa Ayub boleh dikatakan hampir sempurna penilaian Tuhan pada Ayub, tapi dia bisa berkata, aku sudah bosan hidup. Dalam Ayub 10 ayat 1, saudara-saudara, ada 3 hal yang dapat menjadi perenungan kita pada pagi hari ini lewat Ayub pasal yang ke-10, 11, dan 12. Yang pertama, sesaleh apapun kita, sejujur apapun kita, sekuat apapun kita, tanpa Tuhan sia-sia. Mari kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudara-saudara, perkataan ini sebetulnya hanya bisa keluar dari mulut orang yang sudah putus asa, yang merasa sia-sia hidupnya. Tapi kenapa Ayub yang dikatakan orang jujur, setia kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, kok dia bisa berkata dia sudah bosan hidup? Karena sewaktu itu, saudara, perlindungan Tuhan diambil daripada Ayub. Jadi kita tanpa perlindungan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sebijak apapun kita, sesaleh apapun kita, kita tidak akan pernah mampu bertahan karena Tuhanlah perlindungan kita. Yang kedua, dalam menasihati orang, berkatalah dengan manis. Dan kalau kita dinasehati, ambillah positifnya. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Ayub pasal yang ke-11, mulai dari ayat 1 sampai 20, tujuan shofar orang Naamah itu baik tujuannya. Dia ingin menasehati Ayub supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kata-katanya menyakitkan hati Ayub. Kita baca dalam Ayub pasal 11 ayat 3a. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Saudara-saudara, Ayub sudah ditimpa musibah, anaknya sudah diambil, istrinya sudah meninggalkan dia, hartanya sudah ludes, tapi datang orang kucuk-kucuk, datang shofar untuk menasihati dia, tetapi dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Saudara-saudara, seringkali juga kita demikian. Mungkin kita ingin menasihati orang yang mungkin belum berhasil atau tidak berhasil, dan kita mulai berkata-kata, kamu tidak berdoa, kurang berdoa. Mungkin hal itu memang bagus, tujuannya baik, tetapi tidak tepat waktunya. Karena dalam posisi seperti itu, saudara-saudara, untung Ayub, dia tidak marah kepada shofar, dia tidak menyimpan dendam, dia tidak usil kepada shofar, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berkata, Tuhanlah kekuatanku. Dan kita pada yang ketiga, apapun yang kita hadapi, jangan pakai kekuatan sendiri, tapi katakan seperti Ayub, Tuhanlah kekuatanku dan hikmatku. Ayub pasal 12
ayat 13-25, Ayub mengakui hikmat dan kekuatan Tuhan. Saya baca ayat 13 saja. Tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Saudara-saudara, Ayub mengakui bahwa hanya kepada Tuhan terletak kekuatan dan hikmat. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kami miliki itu sia-sia adanya. Buktinya Ayub yang dikatakan saleh, waktu dia hilang semua hartanya dan semua sahabatnya meninggalkan dia, istrinya, dia sanggup dan dia bisa mengatakan, aku sudah bosan hidup. Padahal dia orang yang sudah diberikan apresiasi oleh Tuhan bahwa dia orang yang saleh, karena perlindungan Tuhan hilang darinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan kita pernah bangga dengan apa yang kita miliki, apa yang kita capai, apa yang kita punya, tetapi kita katakan semua itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Apa yang saya miliki dari Tuhan, keberhasilan yang saya miliki dari Tuhan. Kita harus katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Kita hanya diberikan anugerah untuk menikmati dan menjalankan tugas kita. Kiranya mulai saat ini, mari kita tetap ada di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita tidak akan pernah berkata bahwa kita mampu untuk melakukan dengan kekuatan sendiri, tapi kita mulai katakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Dan juga kalau kita menasihati orang, kita harus lihat situasi, kondisi, dan toleransi. Nah, kita harus lihat dia dalam situasi apa dan kita berkata-kata dengan manis. Dan kalau ada orang yang menasihati kita, kita harus mengambil positifnya, dan kita juga harus mengatakan apa yang saya miliki, keberhasilan apapun itu dari Tuhan, bukan karena aku hebat, tapi Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Terima kasih, kiranya mulai saat ini kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mengakui kekuatan Tuhan, kita akan mengakui bahwa tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Puji Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan supaya kita tetap ada dalam rel Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, memberikan juga nasihat-nasihat dengan kata-kata yang manis, dan menerima nasihat dengan pikiran yang positif dan maju dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.